mulai hari ini kamu harus jauhin Bos Bagas. Karena ini, adik aku sudah lebih dulu kenal sama beliau. Jadi aku minta tolong, kalau cuman pedagang bakso seperti kamu, jangan coba-coba untuk ngedeketin Bos Bagas. Gak pantas. Dengerin tuh. Itu benar kata adik-adikku, kayak langit dan bumi, jauh, berbeda kasta. Sadarlah jadi perempuan. Hah. Ya nggak usah dorong-dorong juga dong Ya nih. enggak, soalnya aku kesel banget. Bakso. Baksonya, Pak. Aduh. Ini kenapa dari tadi masih belum ada yang beli ya? Padahal kan biasanya jam segini dagangan aku udah laku setengah. Tapi hari ini kayaknya hari yang sial deh buat aku. Karena aku rasa dari tadi pagi juga aku belum ketemu nih. Ya, sama si cowok ganteng itu. Tapi tiap harinya aku semangat bekerja karena aku yakin kalau dia pasti beli dagangan aku. Seandainya aja kehidupan aku nggak kayak sekarang, aku bisa menjadi wanita karir, aku bisa kerja di kantoran, pakaian aku bagus, mewah, pasti dia jatuh cinta sama aku. Tapi kalau kayak gini, pakaian aku seadanya, bawa gerobak bakso, bawa pentungan lagi. Siapa coba yang mau suka sama aku kalau kayak gini? Ya, aku harus terima nasib aja lah. Kayaknya seumur hidup aku nggak bakal ngedapetin pasangan yang bisa menemani aku sampai tua nanti. Cuman bisa berhayal karena tiap hari dagangan aku selalu dibeli sama laki-laki itu. Semoga aja bentar lagi dia datang dan beli bakso aku, karena kan biasanya dia ngeborong juga. Bakso, bakso. Aku persiapin aja deh. Cinta? Lagi. Pak Agung, supir dari Mas Bagas kan? Iya benar Mbak Cita. Oh, Jadi iya. Mbak Cita baru datang. Udah lumayan tadi sih Pak, cuman ya belum laku aja dagangan saya. Oh ya, Pak Agung mau beli bakso atau gimana? Enggak Mbak, cuman saya di sini disuruh bos saya Mbak, Bos Bagas. Jadi saya disuruh ke sini buat ya ngecek Mbak Cinta buka atau enggaknya di sini Mbak. Jadi katanya sih bos mau ke sini bentar lagi Mbak. Nah kebetulan tadi kan saya juga sedikit nyariin Pak, karena tumben banget Mas Bagas itu nggak beli dagangan saya. Biasanya jam-jam segini sih dia selalu datang buat beli dagangan. Ya, bentar lagi pasti datang kok Mbak. Soalnya gitu. barusan masih di kantor, masih ngurusin karyawan Mbak. Bentar lagi gitu, dia Pak. kesini kok. Tapi aman aja kan Pak, nggak ada masalah dari Mas Bagas kan? Takutnya dia lagi banyak pikiran, jadi dia nggak beli dagangan saya. Enggak, di kantor aman-aman aja kok Mbak. Oke deh kalau gitu. Oh iya Pak Agung, saya boleh nanya nggak Pak? Ini sebenarnya sedikit privacy sih Pak, cuman saya penasaran aja gitu. Nanya apa Mbak? Kalau Mas Bagas sendiri nih Pak, Mas Bagas udah punya pasangan belum ya Pak? Masih belum Mbak, soalnya katanya Bos Bagas masih fokus ya kerja dulu Mbak. Oh gitu, pantes. Masih belum mikirin ya perempuan Mbak. Tapi nggak tahu selanjutnya sih. Cuman bilangnya ke saya gitu aja Mbak. Wah pantesan. Ada apa Mbak? Kok tiba-tiba Mbak Sinta nanyain tentang Bos Bagas? Tentang Enggak, pasangan Pak. lagi? Enggak, saya cuma penasaran aja. Karena kan ya laki-laki setampan dia tuh Pak, udah pasti banyak banget cewek-cewek yang ngejar kan Pak. Tapi kayaknya saya belum pernah lihat tuh kalau Mas Bagas sendiri bawa pasangan datang buat beli bakso saya. Jadi saya penasaran aja Pak. Saya pikir ya pasangan Mas Bagas itu nggak selera lah makan bakso saya, beda dengan Mas Bagas sendiri. Bukan kayak gitu Mbak, soalnya kan bener apa kata saya tadi, Bos Bagas masih nggak mikirin masalah perempuan. Cuman
kalau masalah makan bakso di sini kayaknya tiap hari deh. Wah. Soalnya Bos Bagas sudah pernah bilang ke saya, Mbak, kalau bakso Mbak Sinta itu enak banget. Aduh, ini saya jadi nggak enak. Tapi emang bener loh Mas. Kayaknya Mas Bagas itu emang ya kecanduan sama bakso saya. Untung saya buatnya juga pakai perasaan. Jadi pasti orang-orang juga ya makannya dengan nyaman, Pak. Saya juga heran sama Bos Bagas, Mbak. Biasanya kan kalau bos-bos besar kayak gitu, orang kayak gitu, kan biasanya makannya di restoran, Mbak. Tapi Bos Bagas ini beda banget, Mbak. Saya juga nggak paham kenapa Bos Bagas sering makan bakso Mbak Sinta. Ya mungkin benar apa kata tadi, enak baksonya. Ya mungkin selain enak juga itu tergantung orangnya sih Pak. Karena kan saya lihat juga Mas Bagas ini orangnya sederhana. Jadi meskipun dia juga ya bergelimang harta atau banyak uangnya juga kayaknya dia orangnya nggak ria deh. Dia itu suka ya berbagi sama orang-orang. Karena saya pernah tuh Pak ngelihat dia sempat berbagi sama orang-orang yang mungkin ya butuh bantuan. Jadi saya salut aja sama dia. Ya semoga aja nanti pasangannya juga bisa mengimbangi lah dengan kebaikan dia. Pasangannya nanti juga bisa punya sikap yang baik. Ya, itu yang saya inginkan, Mbak. Soalnya kan Bos Bagas orangnya baik banget. Takutnya Bos Bagas salah pilih orang lagi. Ya juga sih. Atau enggak, kayaknya cocokan sama Mbak Sinta deh. Pak Agung bisa aja deh. Saya Soalnya kan Mbak Sinta pedagang. baik banget orangnya. Ya Pak, namanya juga orang kecil Pak. Meskipun mau sebaik gimana juga, kalau pekerjaannya sebagai tukang bakso mana mungkin. Tapi ya saya cukup seneng aja Pak, karena orang sebaik Pak Bagas bisa mau untuk membeli dagangan saya. Jadi saya bersyukur deh karena selalu diborong sama dia. Mbak Sinta nggak perlu merendahkan diri sendiri, Mbak. Semisal nanti Bos Bagas suka sama Mbak Sinta gimana? Hah? Nggak mungkin lah Pak. Ya saya juga masih nggak kepikiran buat cari pasangan. Tapi meskipun saya kepikiran juga nggak mungkin lah saya bisa punya pasangan yang 11-12 lah sama Pak Bagas itu. Mbak Sinta, di dunia ini nggak ada yang tidak mungkin, Mbak, kalau kita usaha. Semisal nanti Mbak Sinta usaha buat ngegoda Bos Bagas, terus Bos Bagas mau gimana? Aduh, Pak Agung lah, bisa aja. Ya udah kalau gitu mungkin bentar lagi Pak Bagas pasti datang kan? Kalau Ya. gitu saya biar siapin dulu pesanan yang biasa Pak Bagas pesen. Nanti Pak Bagas datang ke sini biar tinggal makan aja. Ya udah deh, Mbak, kalau gitu saya lanjut dulu. Soalnya saya kesini cuma suruh ngecek Mbak Sinta. Oke. Terus saya ada tugas lain, ya, Oh, gitu. yang disuruh sama bos. Ya udah kalau gitu semangat ya Pak Oke, bekerja. siap. Ya udah kalau gitu saya tinggal ya, Mbak. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Sama-sama, Mbak. Akhirnya ternyata Mas Bagas bentar lagi bakal beli nih dagangan aku. Seperti biasa. Ya, tapi tadi aku pikir dia udah nggak mau beli. Karena mungkin bosen kali. Atau udah ada pengganti makanan yang lain yang dia juga suka. Ya, tapi kalau bakso aku mah nggak bakal ada tandingannya. Aku yakin kok kalau Mas Bagas itu nggak bakal bisa move on dari rasa bakso aku ini. Ya, berarti bentar lagi aku tinggal tunggu dia. Atau aku sambil nyiapin aja kali ya. Karena nih, kalau makanan yang udah disiapin dengan penuh perasaan, udah pasti enak banget. Jadi, mungkin bisa jadi nanti Mas Bagas bisa kelepek-kelepek. Bukan cuma sama baksonya, tapi sama orangnya juga. Ya udah, aku siapin aja kali ya. Kak, kayaknya sekarang nih kesempatan kita deh. Untuk apa? Ya buat semperin tukang bakso itu. Semenjak dia jualan di sini, Mas Bagas kurang perhatian sama aku. Oh, si tukang bakso itu. Iya, Iya bener. Kamu harus labrak dia. Karena aku sudah susah payah mau ngejodohin adik sama Bos Bagas, tapi malah dia tertarik sama penjual bakso itu. Gini ya, Dek. Kalau misal rencana kita gagal, aku tuh nggak bisa naik jabatan dengan cepat. Tapi kalau kamu sudah bisa ngedapetin hati dari Bos Bagas, ya aku bakal naik gaji, jabatan juga akan cepat.
Nah, maka dari itu aku ngejar-ngejar Mas Bagas biar kakak diangkat. Pokoknya kamu harus kasih pelajaran tuh tukang bakso. Ya biar dia juga sadar diri, biar dia juga tahu diri. Ya, kan orang kenal banyak direktur, pengusaha yang kerjasama dengan beliau. Terus kalau dia punya pacar atau punya istri penjual bakso, wah, nggak jadi bos lagi nanti dia. Aku juga heran nih, apa sih menariknya dari tukang bakso itu? Kalau masalah penampilan, ya kalah jauh lah sama adik. Tapi kamu nggak boleh menyerah, kamu harus berusaha terus supaya ya bos Bagas itu benci gitu sama penjual bakso itu. Ya harus tuh, karena aku udah lama suka sama Mas Bagas. Masa iya suka sama tukang bakso itu? Ya kamu harus ekstra nih, ekstra untuk ngedapetin hati Mas Bagas lagi. Iya kakak bantu ya. Ya kalau masalah itu pasti kakak bantu. Karena kan dulu waktu pertama kali kenal sama kamu, si bos Bagas kan sudah mulai perhatian. Tapi karena itulah salahnya sama perempuan itu. Jadi dia sekarang sudah ngerasa enggan dan jaga jarak juga sama adik. Iya betul loh. Ya kamu jangan ngasih peluang dong sama penjual itu. Aku juga tahu di mana tempat dia mangkal kalau jam-jam segini. Tahu kakak. Ya aku tahu lah. Ya yang terpenting kamu harus tuh deketin si bos Bagas dulu. Itu tugas kamu yang pertama. Kalau cuman penjual itu biar nanti kakak yang ngurus, ya kakak akan bantu kamu supaya dia itu tidak genit. Mungkin dia itu mau merubah nasibnya ya dengan cara ngedekatin si bos Bagas. Karena dengan cara itulah dia itu bisa berhenti berjualan. Terus yang kedua, dia bisa numpang hidup tuh. Bisa jadi itu ya. Ya, apalagi di zaman sekarang, Dek. Banyak orang yang ingin kaya raya secara instan. Mana ada coba, ya. Kalau dia gak ingin merubah nasibnya, untuk apa dia bersusah payah untuk ngedeketin bos Bagas? Masih banyak kan laki-laki lain, ya kan? Logikanya kan seperti itu. Dia bisa cari yang setara, sama-sama penjual bakso atau enggak penjual sate gitu. Biar sama gitu. Tapi ya kita tidak boleh menyalahin orang yang sudah ingin berbuat seperti itu. Yang kita antisipasi hanya jangan sampai si bos Bagas jatuh cinta sama penjual bakso itu. Itulah intinya. Ya udah kalau gitu mending kita langsung ke sana aja. Ya daripada nanti kedulan bos Bagas kan nggak enak untuk ngata-ngatain, ya kan? Ayo. Ya udah. Gung, ya aku baru nyampe Gung. Jadi gimana tugas kamu ke depanan dong? Tugas kamu yang tadi aku suruh Gung. Soalnya kan aku juga masih ada rapat. Udah selesai bos, dan Mbak Sita ada di tempat biasanya bos. Nah, soalnya aku khawatir Gung. Soalnya biasanya sebelum dia datang, aku udah datang duluan. Jadi aku nungguin Mbak itu. Ya, tadi Siapa sih yang nggak suka sama dia Gung? Gimana kalau menurut kamu cantik nggak? siapa yang bilang dia jelek? Katanya udah Kabur masalah bos. Jadi aku pengen dia jadi istri aku. Dan karena kerjaan aku di kantor juga udah selesai, aku pengen ngajakin dia jalan. Ya mau dia jadi tukang bakso, mau jadi apapun, aku nggak peduli. Bahkan jadi pengemis pun aku juga nggak peduli gue. Yang terpenting kan buat aku, dia baik sama aku, dia cantik. Ya maksudnya kan kalau udah bareng sama aku bisa rubah nasib dia Gung. Dia gak kira jualan bakso sendiri. Kalaupun dia memang senangnya jual bakso, ya aku tinggal bilang aja sama dia Gung.
kalau misalkan dia harus punya karyawan buat jualin baksonya gitu maksudku, Gung. Tadi kita juga sempat bilang ke saya bos, sih dia kalau menjadi pendamping Bos Bagas kayaknya nggak mungkin katanya bos. Ya dia tadi sempat bilang gitu bos, cuman saya bilang nggak ada yang nggak mungkin di dunia gitu bos. Dia mah emang begitu, Gung, orangnya, Gung. Suka gak enakan. Kayaknya kalau dia melakukan sesuatu entah jualan ataupun pacaran mungkin dia tulus, Gung. Jualan aja dia tulus, apalagi pacaran, Gung. Benar bos. Soalnya sekarang repot juga, Gung, dan sulit juga buat cari perempuan yang tulus. Ya walaupun dia cuma tukang bakso, Gung, itu gak ada masalah buat aku. Lebih baik aku menikah dengan tukang bakso tapi hidupku senang daripada aku menikah dengan anak orang kaya tapi hidupku gak senang. Kalau tentang kekayaan aku kan udah ada. Jadi buat apa aku nyari orang yang kaya lagi, Gung? Yang ada malah aku dilawan lagi kalau marah sama istriku. Kan, istri itu kan tempat buat pulang buat kita, Gung. Kalau misalkan istri juga gak enak, kita pulang terus pasang muka gak enak, kita juga bosan di rumah, Gung. Benar bos. Udah bos, Bos Bagas nggak usah lama-lama lagi, langsung lamar aja. Kan ya, tadi dia sempat nanya juga, ya tentang Bagas katanya dia nanya kalau Bos Bagas punya atau enggak pasangan gitu bos. Terus kamu bilang enggak kan? Dia bilang enggak lah, bos. Ya udah deh kalau begitu. Aku bismillah aja, Gung. Semoga aja aku bisa ngajakin dia jalan sekarang. Karena aku udah kangen banget sama dia, Gung. Walaupun tiap hari aku mah gak bosan-bosan karena kebaikan cewek itu, Gung. Ya udah kalau begitu kamu lanjut dulu. Kamu kan masih ada tugas lain, Gung. Ya udah bos, kami mau bikinnya di kampus sana. Ya udah deh. Saya lanjut dulu ya bos. Oke, makasih, Gung. Sama-sama bos. Kayaknya sekarang aku harus samperin nih cewek itu. Kalau misalkan cewek itu nerima aku, wah, aku gak perlu lama-lama lagi buat jadikan dia sebagai istri. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung ke sana aja. Dulu lah. Masih hangat semua. Masa kamu mau bersaing sama dia? Enggak. Astaga. Mau beli bakso, Mas, Mbak? Enggak, Waduh. enggak. Sudah kenyang. Oh, udah kenyang. Terus mau beli apa? Gorengan doang? Kita sudah kenyang. Mau datang ke sini tuh ada yang perlu kita omongin. Ngomong sama saya? Iyalah, sama siapa lagi? Jadi Gimana? cantik jadi orang nih. Memangnya ada apa ya? Kayaknya saya nggak kenal sama kalian. Ya, kamu emang nggak kenal sama kita. Tapi kamu sudah cari gara-gara sama kita. Cari gara-gara? Cari gara-gara apa ya, Mas? Saya cuma pedagang bakso kok. Saya nggak pernah cari gara-gara sama orang. Tujuan kamu untuk ngedeketin Bos Bagas itu apa? Bos Bagas? Ya, Ngedeketin? ya. Aduh, Mas lihat sendiri kan? Saya ini pedagang bakso. Jadi, nggak mungkin saya ada niatan buat ngedeketin Mas Bagas. Kamu nggak usah bohong. Jadi perempuan, ya. Kok bohong sih, Mas? Oh, gini. Tadi kalian bilang bos. Berarti kalian berdua karyawan dari Mas Bagas. Aduh, banyak omong nih. Iya kan, saya bertanya, Mbak. Saya pikir kalian datang ke sini mau beli dagangan saya. Nggak usah banyak omong ya. Kamu nggak usah basa-basi. Mulai hari ini kamu harus jauhin Bos Bagas karena ini adik aku sudah lebih dulu kenal sama beliau. Jadi aku minta tolong kalau cuman pedagang bakso seperti kamu, jangan coba-coba untuk ngedeketin Bos Bagas. Gak pantas. Dengerin tuh. Tunggu deh. Mbak bener udah deket sama Mas Bagas. Tapi kayaknya setahu saya deh, Mas Bagas itu nggak pernah deket sama perempuan siapapun kok. Bener deh, swear. Itu kan cuman kamu aja, yang bilang seperti itu. Perlu kamu ingat, bulan depan adik aku mau dinikahin dan mau dikasih mahar yang sangat fantastis. Tapi Dan aku minta tolong sama kamu untuk jangan pernah ajak ngobrol kalau Bos Bagas makan bakso kamu di sini. waduh, nggak bisa kayak gitu dong, Mas. Mas, gini ya, saya kasih tahu. Saya itu sama Mas Bagas itu udah gini banget. Saya sama Mas Bagas itu udah akrab banget karena dia sering beli bakso saya.
Aduh, kalau mimpi tuh jangan ketinggian. Kayak langit tuh sama bumi tuh jauh. Iya maksud saya gini, itu bukan berarti saya punya hubungan sama dia. Tapi dia itu langganan bakso saya. Jadi kalau saya nggak ngobrol sama dia, ya terus bakso saya siapa yang mau beli kalau nggak dia? Kamu bisa aja kan, ya. Kamu ngasih bakso, udah kamu tinggalin aja. Bisa kan seperti itu? Gak usah so akrab deh jadi orang. Ingat ya, kamu itu harus sadar diri. Kamu itu hanya wanita penjual bakso. Ya, sedangkan bos Bagas, dia adalah bos perusahaan. Perlu kamu tahu, banyak ya selebgram cantik, artis terkenal yang ngedeketin dia. Iya, saya sadar Iya, kok kalau saya itu hanya bagus. pedagang bakso. Betul. Cuma masalahnya perlu Mas ketahui juga, kalau yang ngajakin ngobrol itu Mas Bagas, bukan saya. Jadi ngapain Mas marah-marah sama saya? Noh, mending ngomong sama bos Mas sendiri. Jangan ngajakin ngobrol saya. Beres kan? Kalau kamu nggak ngeladeni dia gak mungkin ya ngomong panjang lebar sama kamu. Ya, namanya udah rezeki saya, Mas. Rezeki, Kecintilan banget jadi cewek. Kok kecintilan sih, Mas? Saya bilang rezeki karena saya juga sadar Mas Bagas itu nggak mungkin suka sama saya hanya pedagang bakso. Tapi masalahnya hampir tiap hari loh, hampir tiap hari Mas Bagas datang ke sini nyamperin saya buat beli dagangan saya. Apa namanya coba? Kalau nggak dia orang baik dan itu rezeki saya. Bilang aja kalau kamu itu pengen merubah nasib dengan cara kamu ngedeketin dia, ya kan? Astagfirullahaladzim. Kamu nggak usah bohong. Wanita sekarang itu emang modusnya bermacam-macam. Ya, so akrab kek, ngajakin ngomong panjang lebar, biar dia jatuh cinta sama kamu. Iya kan? Akal busuk kamu itu sudah aku baca. Aduh, Mas. Lagian orang miskin seperti kamu itu emang sudah nggak tahu malu ya. Gak mau sadar diri juga. Lucu deh. Karena Mas datang ke sini cuman mau menyampaikan hal seperti itu sama saya. Berarti otomatis adik Mas ini takut kalah saing sama saya yang hanya seorang pedagang bakso ya. Saya sama tukang bakso. Ya apa namanya coba kalau nggak takut kalah saing? Datang-datang ke sini cuman ngasih tahu buat saya nggak boleh deket-deket sama Mas Bagas. Ya kan? Udahlah. Lagi pula juga kalau mau bersaing ya secara sehat dong. Adik aku mau bersaing sama kamu. Ya, nih penampilan kamu, baju kamu aja lusuh kayak gini ya. Paling juga belinya di pasar. Aduh, mau bersaing sama adik aku yang setiap minggu perawatan di salon. Gini ya, kamu itu kalau mau cari pasangan, cari yang setara aja. Tuh, bisa kan penjual sate, penjual mie ayam, ya, penjual rawon. Bisa kan? Itu cocok sama kamu. Kalau bos Bagas, itu benar kata adik-adikku, kayak langit dan bumi, jauh, berbeda kasta. Sadarlah jadi perempuan. Ya nggak usah dorong-dorong juga dong Ya nih. enggak, soalnya aku kesel banget. Kalau sampai bos Bagas jatuh cinta sama kamu, ya, aku bakal gagal nanti naik jabatan. Oh, berarti kamu ngejodohin adik kamu dengan bos kamu sendiri untuk naik jabatan. Mas, jangan gitu dong. Kamu jangan suka maksa orang. Lagi pula juga dia kan bos kamu. Kamu nggak boleh ikut campur urusan dia. Kamu yang jadi penghalang rencanaku. Makanya aku kesel sama kamu. Aku bisa aja. Nih, gerobak kamu aku jungkirin. Mau kamu? Jangan dong. Lagi pula juga ini dagangan saya kan. Terus saya mau cari uang gimana kalau kamu mau jungkir balikin gerobak Ya, saya? kamu kan bisa jadi pengemis nanti. Atau enggak jadi pemulung gitu. Mas, saya kasih tahu lagi ya sama Mas. Kerjaan seperti saya ini nggak mudah, Mas. Jadi, kalau Mas memang bekerja di kantoran, jangan semena-mena sama orang-orang kecil seperti saya. Seandainya nih, Mas sudah menghina saya seperti ini. Tapi kedepannya, kehidupan Mas kan juga nggak ada yang tahu. Barangkali Mas menjadi pedagang sate yang Mas bilang tadi. Amit-amit, ya 7 turunan aku nggak bakalan jadi penjual sate. Ya kali aja mau partner sama saya, jual sate, saya jual bakso. Saya beramal aja. Atau Mbak juga mau? Nggak usah nunjuk-nunjuk tangannya. Kurang ajar banget ya. Udah bau keringet. Jangan-jangan nggak mandi ya? Kalau mau kerja itu harus mandi dulu. Nih, tuh bau keringet tuh. Nih, bau keringet. Kenapa? Tuh kan.
kebiasaan kalau orang miskin emang nggak tahu membedakan antara bakteri sama yang bersih. Kamu itu penjual bakso, harusnya kamu higienis tuh, ya. Mas, saya sudah higienis, saya juga udah mandi. Lagi pula pedagang bakso seperti saya nih, mana mungkin bekerja nggak mandi? Pikir dong, kalau kalian mah, ya mungkin kalian juga nggak mandi kali. Karena dari tadi baunya juga kemana-mana. Masih wangian bakso saya nih daripada kalian. Udah, kalian jangan ganggu urusan saya. Kalau nggak mau beli bakso, mending kalian pergi dari sini. Karena saya sibuk, saya mau jualan di sini. Atau mau kalian? Kamu pikir ini tempat punya nenek moyang kamu? Seenaknya ngusir aku. Aku bisa sewa tempat ini agar kamu nggak berjualan lagi di sini. Aduh, Mas. Ini urusannya makin panjang kalau kayak gini. Udahlah, oke, saya nggak bakal ngajakin Mas Bagas buat terus-terusan beli dagangan saya. Tapi, kalau Mas Bagas sendiri yang maksa buat beli dagangan saya dan ngajakin saya ngobrol, saya nggak bisa apa-apa. Ya bilang aja kalau baksonya sudah habis. Itu namanya Ribet, bohong. Saya takut dosa, Mas. Kamu bener-bener ya jadi wanita? Hah? Aku sudah pakai cara halus, tapi kamu tetap aja ngeyel. Atau, aku bakal nyuruh orang untuk ngerusak gerobak kamu ini. Jangan dong. Ya Aduh. makanya kamu harus janji sama aku untuk jauhin Bos Bagas dan jangan pernah ngeladenin beliau untuk ngomong, oke? Udah, Dik. Kamu kata-katain aja. Orang seperti dia itu nggak cocok. Aku capek kamu ngomong sama orang dia. Ya, Nggak dari tadi ngerti. juga. Memangnya saya dengerin dari tadi nggak capek apa? Ya Iyalah, udah Mbak. kamu lakuin aja. Ya sekarang gini Mbak pakaian bagus, wajah juga cantik. Tapi mau menghina orang seperti saya. Lagian kalau Mbak itu mau bersaing, Mbak juga sadar kan, saya ini pedagang bakso. Mbak juga dari tadi ngata-ngatain saya, Mas juga ngata-ngatain saya. Tapi sekarang Mbak masih berpikir bahwa saya bisa nyaingin Mbak untuk mendapatkan Bos Bagas. Iya kan? Itu namanya Mbak nggak waras. Enak aja, Dik, Kurang aku ajar dibilang kamu nggak ya. waras. Ya, emang nggak waras. Lagian juga kalian datang ke sini marah-marah. Udah kayak apaan aja. Kita datang ke sini sebenarnya mau ngingetin kamu. Aduh, saya tuh nggak perlu diingetin, saya udah sadar diri, Mas. Lagi pula juga, emang salah ya? Seorang pedagang cuman ngobrol sama orang yang beli dagangannya. Salah. Salah besar. Aduh, Kamu bisa cari pelanggan yang lain. Bisa kan? ya mungkin. Atau kamu yang emang bener nih? Kamu ingin ngedapetin hati Bos Bagas dengan cara memanfaatkan situasi ini? Ya, saya terlalu... Lah, ini dia orangnya. Umar, Bos, ngapain kesini? Nih, Bos. Karyawan Bos Bagas ini udah ngata-ngatain saya katanya. sebentar Bos. Aku bisa jelasin Bos. Di sini saya mau makan siang rencana. Cuman kok kayaknya dia agak sedikit gak enak omongannya. Jadi saya kata, Aku nggak mau denger omongan dari kalian berdua. Kalian berdua ngapain kesini? Nah, bener tuh. istirahat Bos. Saya kerja. Waduh, Sekarang ini udah kan nggak bener. setengah 12 Bos. Emang ngapain dia Mbak? Gini Mas Bagas, tadi kan saya juga sebenarnya nunggu Mas Bagas buat biasa beli dagangan saya. Tapi ternyata mereka berdua datang marah-marah sama saya. Katanya Mbak ini calon tunangan Mas Bagas, dia mau nikah sama Mas Bagas bulan depan. Bentar deh, aku tanya. Maksud kalian berdua apa bilang aku ini tunangan adik kamu? Kamu bosan kerja di kantor? Oh enggak Pak. Gini Pak, kan Pak Bagas di sini orang terpandang di kantor. Kalau misal Pak Bagas punya istri tukang bakso kayak gini, Emang apa urusan sama kamu? maksud Kalau kamu udah menyangkut pribadi aku, masalah pribadi aku, kamu ikut campur. Kamu tahu kan? Kamu bakalan gimana nasibnya? Masih banyak kok orang yang mau kerja di kantor. jangan pecat Pak. Apalagi kamu kan memang dari dulu ngejodohin aku sama adik kamu. Tapi kalau namanya itu udah gak mau, terus mau gimana? Udah lah, Pak, itu namanya kurang ajar. Udahlah, kamu diem. Kalian berdua, dia pulang gak usah masuk kantor. Pak. Gaji bulannya nggak bakalan aku cairkan juga. Sekarang aku minta tolong, kalau kalian masih berani gangguin Mbak Cinta di sini, kalian bakalan aku pecat. Aku nggak bakalan segan-segan buat pecat kalian. Banyak kok karyawan yang mau kerja di kantor aku. Dan yang lebih bagus dari kalian juga banyak. Gaji kalian kan udah besar. Kamu pengen naik jabatan, kamu ngejodohin aku sama adik kamu. Nah, bener Pak. Tadi dia juga ngomong kayak gitu, katanya dia itu naik jabatan. 5 bulan lagi aku bakalan turunin jabatannya.
Pak, tolonglah Pak. Segan-segan. Sekarang aku minta tolong, kalau kamu masih mau di sini, aku bakalan pecat kamu sekarang. Jangan. Keren Pak. Ya. Pak Bagas keren. Keren banget. Gini Pak. Kalau saya- bukan Mbak Pak, ada bentar. kawan saya, cuman, aduh, ini saya jadi enak ngomong sama Mbak Sinta. Nggak apa-apa Pak. Tadi juga mungkin saya sedikit kaget karena tiba-tiba mereka datang marah-marah nyuruh saya buat nggak boleh deket-deket sama Mas Bagas. Padahal kan Mas Bagas juga emang sering langganan bakso saya. Gini Saya kan ya, nggak maksa buat Mas Bagas beli bakso saya. Selain itu, saya juga suka sama Mbak Sinta. Kalau Mbak Sinta mau, saya mau ngajakin jalan sekarang. Saya jamin dua orang itu gak bakalan berani gangguin Mbak Sinta. Karena ya mereka takut sama saya Mbak, kan mereka anak buah saya. Yang ngegaji mereka juga saya. Ya kalau misalkan dari hati Mbak Sinta juga berkenan buat saya ajakin jalan. Karena kalau boleh jujur, saya nih suka sebenarnya sama Mbak Sinta. Waduh, ini Mas Bagas kenapa tiba-tiba banget kamu kayak gini sama saya ya? Saya jadi grogi banget ini. Aduh, saya gemeter. Gini, Mbak Sinta, sebelumnya saya mohon maaf dulu. Karena kelakuan karyawan saya tadi, saya juga gak enak sudah ngajakin jalan karena kondisinya agak tepat. Cuman saya rela-relain buat ninggalin rapat, cuman karena pengen ngajakin Mbak Sinta jalan. Dan kalau Mbak Sinta juga udah nikah sama saya gak bakal ngelarang kok Mbak Sinta terjualan bakso. Tapi Mbak Sinta harus pakai karyawan. Kalau misalkan Mbak Sinta mau sih, ya kita kan kenal juga udah lama Mbak. Mbak Sinta juga gak usah minder. Kalaupun saya keberatan karena Mbak Sinta cuma tukang bakso, ngapain saya bolak-balik ke sini? Dan ngapain juga saya mengizinkan Mbak Sinta kalau misalkan Mbak Sinta berjodoh dengan saya, Mbak Sinta tetap bisa usaha bakso, Mbak. Iya, sebenarnya saya udah feeling sih Mas karena nggak mungkin juga orang kaya seperti Mas bolak-balik hampir tiap hari beli dagangan saya. Tapi saya kan juga harus sadar diri Mas. Seorang penjual bakso mana mungkin dicintai sama orang seperti Mas. Buktinya sekarang saya cinta kok sama Mbak Sinta. Ya kalau misal coba sekarang Mbak Sinta pikir deh, tukang bakso banyak kok. Ngapain saya bolak-balik ke sini? Juga sih, saya pikir karena bakso saya enak. Tapi Dan ternyata selain enak juga yang jual juga cantik dan baik. Setiap saya pulang ke rumah dan setelah ketemu sama Mbak Sinta, saya kepikiran terus Mbak. Ya saya juga heran kenapa ya tukang bakso cantik seperti Mbak Sinta diperlakukan seperti itu tadi sama orang-orang gak jelas itu Mbak. Padahal mereka juga masih kerja sama orang lain. Sedangkan Mbak Sinta kan jadi bos bakso. aduh ini saya jadi nggak enak. Tapi kalau orang-orang seperti karyawan Mas Bagas tadi itu emang udah biasa kok Mas. Udah banyak banget orang-orang yang seperti itu sama saya. Tapi ya saya menjalani kehidupan dengan apa adanya aja kok. Tapi kalau sekarang ini saya benar-benar kaget dan grogi banget karena Mas Bagas sudah ngomong kayak gitu sama saya. Ya udah, sekarang begini aja Mbak. Apa mending Mbak Sinta tutup aja. Ntar saya nyuruh teman saya buat datang ke sini Mbak, biar bawain dagangan Mbak Sinta. Mbak Sinta itu bisa. Saya di depan. Nggak apa-apa, saya bareng Mas Bagas. Gak apa-apa, mau gerobak baksonya gak apa kan? Biar teman saya yang bawa. Oh ya nggak apa-apa, aman Sopir gitu. saya. Aman-aman Pak. Saya tinggal telepon aja Pak. Udah kalau gitu kita